Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwani fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita senantiasa meningkatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan segalanya dan tidak luput daripada pemberian rizki terhadap makhluk-makhluknya. Begitu pula saat ini, di detik ini pula Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita berbagai kenikmatan yang ada. Dari nafas yang kita hirup setiap detiknya, Allah berikan kita secara gratis. Kemudian dari makanan, Allah memberikan kita dari tumbuh-tumbuhan maupun dari yang mengalir. Maka dari itu perbanyaklah kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian salawat serta salam tercurahkan atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kabar gembira bahwasanya kita adalah umat yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita menjadi umat yang sebaik-baik di antara umat yang lain. Ikhwani fillah, dalam sebuah hadis dikatakan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim," rawahul Muslim, yang mana artinya mencari ilmu adalah kewajiban atas setiap kaum muslimin. Riwayat hadis Muslim. Ikhwani fillah, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menyebutkan hadis ini, para ulama sepakat bahwasanya mencari ilmu adalah sebuah kewajiban. Mengapa? Karena tidaklah menjadi sah sebuah ibadah seseorang, baik itu sholat ataupun puasa atau menunaikan zakat dan sebagainya, jika tidak dibarengi ilmu. Sia-sialah orang yang beribadah tanpa menggunakan ilmu. Dan itu kelak ketika seseorang nanti di akhirat akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika dia diperlihatkan bahwa amal kebaikannya sedikit, padahal ia waktu di dunianya sering sholat, sering berzakat, sering melakukan ibadah-ibadah baik yang kewajiban maupun yang sunnah. Tapi apa? Amal ketika ditimbang amal kebaikannya, amal ibadahnya ternyata hanya sedikit. Karena sebab apa? Karena sebab berbagai ibadah yang dia lakukan tanpa menggunakan ilmu. Nauzubillah. Ketika kita sudah berlomba-lomba mencari untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak ibadah, dengan memperbanyak sholat sunnah pula, tapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang ditakutkan seharusnya. Maka wahai para ikhwani, baik kalian yang tua maupun yang muda, berikan waktu luang Anda untuk mencari ilmunya Allah, agar kita senantiasa bisa memperbaiki segala amal ibadah kita. Tentunya dengan semakin kita mencari ilmu, semakin sempurna ibadah kita. Dan ikhwani fillah, dalam Al-Quran pun disebutkan, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang menuntut ilmu. Dan dikatakan pula bahwasanya dalam sebuah hadis yang sebagaimana artinya, ketika para sahabat berada di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah mengatakan, "Wahai para sahabat, ketika kalian melewati yang namanya Raudhatun min Riyadil Jannah, mampirlah sebentar, mampirlah sesaat.
Kemudian para sahabat bertanya, di manakah ya Rasulullah yang namanya Raudhatun min Riyadil Jannah di dunia ini? Maka Rasulullah SAW mengatakan, Raudhatun min Riyadil Jannah di dunia ini adalah tempat-tempat di mana dibahasnya ilmu-ilmu Allah, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan halal dan haram, membahas bagaimana tata cara dengan ibadah yang baik. Ikhwani fillah, dengan kita mencari ilmu, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mempermudah kita, memberikan kita waktu luang agar kita dapat menuntut ilmu, agar supaya kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan kesempurnaan paling sempurnanya ibadah, agar kita pula ketika nanti diterima amal ibadah kita, maka kita semoga menjadi ahlul jannah bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Mungkin itu yang dapat Al-Fakir sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.